Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustarul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang panduan pemutahiran data untuk calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Sebelum kita ke materi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya, serta dapat berikan informasi ini kepada rekan-rekan Bapak Ibu yang masih belum melakukan PPG ini. Mari kita simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, mungkin suara saya kurang begitu jelas karena saat ini kondisi masih kurang fit Bapak Ibu. Jadi akan saya jelaskan kepada Bapak Ibu secara pelan-pelan saja. Nah, di sini saya sudah memiliki paparan tentang panduan pemutahiran data untuk calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, apa saja Mas yang harus dimutakhirkan datanya agar peserta itu dapat mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022 ini? Sesuai dengan surat edaran nomor 0063-GT.03.15/2022 perihal pemutahiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Satuan pendidikan diharapkan dapat melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 antara lain. Nah, apa saja di situ Bapak Ibu? Yang pertama, nomor induk kependudukan atau NIK dan tanggal lahir melalui halaman Verval PTK, yaitu vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Jadi pastikan NIK Bapak Ibu itu sudah benar. Kemudian yang kedua, riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir yang diperbarui melalui manajemen individu PTK atau ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Yang ketiga, riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik. Dan yang keempat adalah status kepegawaian dan jenis PTK melalui manajemen dinas pendidikan. Nah, untuk batas waktunya di sini Bapak Ibu, batas waktu pemutakhiran data dimaksud adalah sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 pukul 23.59 WIB. Nah, mohon Bapak Ibu jangan sampai telat di sini karena batas waktunya sampai 30 Januari 2022. Kita lanjutkan saja. Yang pertama, perbaikan data nomor induk kependudukan dan tanggal lahir. Nah, untuk poin yang pertama di sini nomor induk kependidikan. Nah, di sini seharusnya kependudukan atau NIK dan tanggal lahir. Yang harus dilakukan adalah memastikan data NIK dan tanggal lahir sudah sesuai melalui aplikasi Verval PTK di halaman https://vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Nah, pengajuan perbaikan identitas dapat mengikuti langkahnya sebagai berikut. Jadi yang pertama, Bapak Ibu login pada aplikasi Verval PTK melalui akun operator sekolah. Kemudian setelah itu pilih submenu perbaikan data identitas pada menu identitas. Nah, jadi di perbaikan data identitas. Kemudian yang ketiga adalah cari data PTK yang diajukan perbaikan identitasnya, lalu klik tombol perbaikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nomor induk kependidikan atau NIK dan tanggal lahir di sini lengkapi formulir perbaikan identitasnya. Lengkapi formulir perbaikan identitas, lalu klik tombol perbaikan data untuk menyelesaikan proses pengajuan perbaikan identitas. Kemudian yang kelima adalah cek pada menu status perbaikan untuk melihat status perbaikan NIK tersebut atau perbaikan data NIK tersebut. Nah, kita coba praktekkan Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah operator sekolah masuk pada Verval PTK. Jadi di sini operator sekolah masuk pada akun vervalptk.kemdikbud. Nah, kemudian setelah itu akan ditampilkan dashboard dari Verval
PTK tersebut. Kemudian setelah itu operator sekolah bisa klik login di akun operator sekolah. Nah, di sini kemudian di mana letak perbaikan identitas tersebut? Nah, bisa di scroll ke bawah Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu pada perbaikan identitas bisa diklik di sini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa cari nama yang akan diperbaiki identitasnya. Cari data yang akan diperbaiki untuk identitasnya. Nah, biasanya identitas yang salah itu Bapak Ibu silang merah. Mungkin ada yang silang merah seperti ini. Nah, bisa dicek silang merah seperti ini, maka diperbaiki data identitasnya. Kalau misalnya sudah sesuai, Bapak Ibu cek ternyata sesuai, maka tidak perlu dilakukan untuk perbaikan NIK. Nah, bisa dicari di sini kan sudah hijau semua Bapak Ibu. Tapi pastikan dicek kembali meskipun sudah hijau di perbaikan identitas ini. Nah, kemudian kita lanjut pada poin yang berikutnya, yaitu perbaikan data riwayat pendidikan formal. Riwayat pendidikan formal di sini memastikan data riwayat pendidikan formal terisi mulai dari perbaikan dari pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir melalui halaman manajemen individu PTK. Jadi di sini melalui akun PTK dari Bapak Ibu. Nah, untuk alamatnya bisa diakses di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Kemudian penambahan data riwayat pendidikan formal dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu itu login pada akun PTK Bapak Ibu. Ingat, ini adalah akun PTK pada Bapak Ibu. Untuk NIK yang tadi itu adalah akun operator, tapi untuk yang perbaikan pendidikan formal, Bapak Ibu masuk di akun PTK Bapak Ibu, yaitu di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Kemudian login. Setelah itu, pada tabulasi data PTK, pilih menu pendidikan lalu klik submenu tambah riwayat. Nah, jadi pada menu pendidikan pilih tabulasi tambah riwayat. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan nih isi pendidikan formal penambahan riwayat kemudian simpan. Jadi ditambahkan riwayatnya, riwayat pendidikan Bapak Ibu, kemudian klik simpan. Nah, prakteknya seperti ini. Nah, untuk prakteknya di sini untuk mengisikan data riwayat pendidikan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu bisa login ke akun PTK dari Bapak Ibu. Nah, akun PTK Bapak Ibu bisa diakses pada ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Kemudian setelah itu klik login menggunakan SSO. Nah, setelah itu Bapak Ibu di sini masukkan username dan password dari PTK Bapak Ibu yang sudah dibuatkan oleh operator sekolah. Misalnya di sini masih belum memiliki akun dari operator sekolah atau akun PTK yang diberi oleh operator sekolah, Bapak Ibu bisa minta kepada operator sekolah. Atau misalnya Bapak Ibu belum mengetahui, operator sekolah belum tahu cara untuk menambahkan PTK, akun PTK Bapak Ibu. Nah, bisa cek video di channel ini Bapak Ibu. Di sini sudah saya pernah buatkan cara menambahkan akun individu dari PTK. Nah, setelah Bapak Ibu memiliki username dan passwordnya, maka Bapak Ibu bisa klik masuk. Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa sekolah daripada PTK ini. Nah, pilih sekolah yang induknya Bapak Ibu atau pilih yang mana, misalnya yang ini yang induk. Kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, setelah itu di sini ditampilkan dashboard dari halaman PTK Bapak Ibu. Nah, langkah Bapak Ibu, karena yang kita ingin cek adalah data riwayat formal, pendidikan formal, maka kita masuk pada pendidikan di sini. Nah, kemudian setelah masuk pada riwayat pendidikan, maka klik tambah riwayat jika pendidikannya belum dimasukkan semua. Karena pada di sini, nah di sini memastikan data riwayat pendidikan formal terisi mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir melalui manajemen individu PTK di halaman ini. Jadi yang dimasukkan di sini adalah riwayat pendidikan mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang
tertinggi. Nah, misalnya ini hanya yang S1-nya dimasukkan, maka Bapak Ibu bisa tambahkan riwayat, kemudian jenjangnya Bapak Ibu pilih. Misalnya punya yang PAUD juga ada, dimasukkan PAUD, TK, kemudian SD dan seterusnya. Nah, kemudian dimasukkan di sini bidang studi, tahun lulus, kemudian NIS atau NISN atau NIM. Nah, kemudian pastikan semuanya datanya benar, dimasukkan, klik simpan. Nah, sudah Bapak Ibu, selesai. Jadi untuk riwayat pendidikan di sini dipastikan riwayat pendidikannya sudah terisi semua. Pada fitur pendidikan, saya ulangi, pada fitur pendidikan kemudian tambah riwayat gitu. Tapi cek dulu riwayat pendidikannya. Kalau misalnya ada, Bapak Ibu tidak usah menambahkan. Atau misalnya ada yang salah dari data yang ditambahkan sebelumnya, maka Bapak Ibu bisa klik edit di sini. Atau misalnya datanya ganda, Bapak Ibu bisa klik hapus di sini Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke poin berikutnya. Pada poin berikutnya adalah perbaikan data riwayat karir guru. Nah, perbaikan data riwayat karir guru. Riwayat karir guru memastikan data riwayat karir guru terisi mulai dari pertama kali mengajar hingga saat ini. Penambahan data riwayat karir guru dapat mengikuti langkahnya sebagai berikut. Nah, login pada akun PTK, login pada aplikasi Dapodik menggunakan akun PTK. Nah, di sini login pada aplikasi Dapodik menggunakan akun PTK. Ingat ya Bapak Ibu, kalau tadi yaitu pada web manajemen. Nah, yang sekarang ini login pada aplikasi Dapodik menggunakan akun PTK. Jadi Bapak Ibu bisa koordinasi nih dengan operator di sekolah. Mas, bagaimana cara login aplikasi Dapodik menggunakan akun PTK, bukan pada web manajemennya? Nah, setelah itu kita login kan, maka pilih menu GTK, lalu pilih submenu guru. Jadi di sini pilih menu guru Bapak Ibu. Nah, di sini pada fitur GTK pilih menu guru, kemudian klik ubah di sini. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Nah, di sini login menggunakan akun PTK yang ada pada aplikasi Dapodik, bukan pada web manajemen. Kemudian pilih data GTK guru dan setelah itu klik ubah. Nah, di sini riwayat karir gurunya kita pilih Bapak Ibu. Pada data rincian GTK, pilih tabulasi riwayat karir guru. Lalu tambahkan data riwayat karir guru dari mulai pertama kali mengajar hingga saat ini, kemudian klik simpan lalu sinkron. Nah, jadi saya ulangi lagi untuk yang di sini, karena saya tidak memiliki aplikasi Dapodik yang di lembaga, maka Bapak Ibu bisa konsultasi pada operator Dapodiknya. Kemudian tanyakan pada operator Dapodik, Mas, saya ingin masuk pada akun PTK yang ada di aplikasi Dapodik. Nah, setelah itu masukkan username dan password dari akun PTK. Kemudian pilih tab menu guru di sini. Nah, pilih tab menu guru. Kemudian setelah itu pilih gurunya yang mana. Kemudian klik fitur ubah. Nah, setelah itu di sini Bapak Ibu pilih riwayat karir guru. Nah, riwayat karir guru di sini ditambahkan jika Bapak Ibu belum lengkap di sini. Riwayat mengajarnya itu Bapak Ibu. Misalnya pernah mengajar di mana, Bapak Ibu bisa klik tambah di sini. Nah, bisa klik tambah, kemudian Bapak Ibu bisa klik simpan. Kemudian jangan lupa untuk disinkronisasi. Kenapa? Karena pada aplikasi Dapodik itu sistemnya yaitu Bapak Ibu untuk pertukaran datanya adalah menggunakan sinkronisasi data. Karena di sini ketika Bapak Ibu merubah, ini masih tersimpan di lokal Dapodik Bapak Ibu, di komputer sekolah masih. Nah, barulah ketika terjadi sinkronisasi di sini, maka akan tersinkron dengan datanya yang ada di pusat. Oleh sebab itu, setelah klik simpan, jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan proses sinkronisasi. Nah, itu ya Bapak Ibu, karena yang sering terjadi adalah ketika klik simpan, Bapak Ibu ini lupa untuk mensinkronkan datanya dengan pusat. Sehingga kalau misalnya belum disinkron, otomatis data yang Bapak Ibu ubah itu tidak masuk pada data pusat. Seperti itu.
kita lanjut pada perbaikan status kepegawaian dan jenis PTK. Status kepegawaian dan jenis PTK memastikan status kepegawaian dan jenis PTK sudah sesuai. Jika ada data yang tidak sesuai, kedua isian ini dapat diperbaiki melalui manajemen Dapodik oleh admin Dapodik Dinas Pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu adalah bisa cek status kepegawaiannya, jenis PTK-nya apa. Nah, kemudian pihak Dinas Pendidikan akan melakukan perubahan data di situ. Nah, pastikan nih Bapak Ibu, untuk jenis PTK ini di Jawa Timur itu tidak bisa sembarangan langsung dirubah. Karena misalnya seperti itu, maka banyak guru-guru yang ingin merubah dari jenis PTK, misalnya operator, misalnya pesuruh mau diganti menjadi guru. Nah, tidak sembarangan seperti itu Bapak Ibu. Karena di situ sudah ada moratorium tahun 2017 bahwa tidak bisa menambahkan PTK, dan juga untuk perubahan edit ini tidak sembarangan langsung dirubah untuk yang di lembaga negeri. Jadi untuk lembaga negeri itu tidak bisa sembarangan langsung dirubah. Nah, ini pastikan jenis kepegawaian dari Bapak Ibu, apakah sebagai GTY atau PTY. Nah, kemudian jenis PTK-nya misalnya guru kelas. Nah, ini yang bisa merubah adalah dari akun operator dinas. Jadi untuk yang jenis PTK ini Bapak Ibu bisa konfirmasi pada operator dinas. Hanya saja, nah ini yang perlu digarisbawahi, untuk lembaga negeri tidak bisa sembarangan merubah jenis status kepegawaian PTK ini. Jadi tidak semuanya akan disetujui ketika memang tidak memenuhi syarat. Ataupun memang memenuhi syarat tapi tidak ada SK gubernurnya, mungkin itu sulit sekali Bapak Ibu. Jadi yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu cek kembali datanya. Nah, saya yakin ketika pertama kali Bapak Ibu sudah menjadi guru, itu tidak akan bisa berubah menjadi PTK yang lain. Atau misalnya guru honor sekolah kemudian langsung berubah tanpa adanya perubahan, nanti itu tidak bisa. Otomatis yang memang sudah ditambahkan awal-awalnya memang sebagai guru Bapak Ibu sudah memiliki jam mengajar di Dapodik. Nah, saya yakin itu sudah benar jenis PTK-nya. Cuman jika ingin merubah itu sulit sekali. Misalnya dari tenaga pendidik, misalnya dari tenaga laboratorium atau apalah yang bukan guru honor sekolah atau GT. Nah, di sini bukan guru honor sekolah, ini kebetulan dicontohkan adalah GTY atau PTY. Misalnya di sini guru honor sekolah pas mau dirubah itu sulit sekali. Atau GTY mau dirubah menjadi guru GTT. Nah, yang di lembaga negeri itu susah sekali, kecuali memang dari operator yayasan atau dari akun yayasan. Di sini adalah bukan guru, itu mungkin bisa dirubah untuk yayasan dengan syarat misalnya membawa SK pengangkatan sebagai guru dengan jadwal jam mengajarnya. Nah, diserahkan ke dinas, mungkin seperti itu, mungkin bisa untuk yayasan. Tapi untuk lembaga negeri, saya ulangi, itu susah sekali. Nah, mungkin sekian video atau informasi bagaimana langkah-langkah updating data Bapak Ibu untuk proses pelaksanaan PPG dalam jabatan di tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat. Mungkin ada kata yang salah, saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata kurang jelas juga, saya mohon maaf, karena kondisi memang saat ini kurang begitu fit Bapak Ibu. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.